Kini kau tahu, jika pertikaian datang bukan selamanya tentang mengakhiri lalu menghilang. Hati yang layu butuh kau rayu, jangan biarkan berlalu. Oh, Bertengkar manis dengan dirimu, satu hal yang paling ku rindu. Ku suka caramu membujukku, tenangkan hatiku. Bertengkar manis dengan dirimu, satu hal yang perlu kau tahu. Tanpa hujan, langitmu tak akan pernah berpelangi. oh kembalilah padaku. Jangan pasrah lalu hilang, karena hatiku layu ingin kau rayu. Oh, bertengkar manis dengan dirimu, satu hal yang paling ku rindu. Ku suka caramu membujukku, tenangkan hatiku. Bertengkar manis dengan dirimu, satu hal yang perlu kau tahu. Tanpa hujan, langitmu tak akan pernah berpelangi. Ini rahasia yang telah kamu pun tahu, namun kau tak hiraukan. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini menyambut long weekend ya. Namun kita menyempatkan waktu untuk belajar bersama-sama. Lebih ke ngobrol-ngobrol ya sih ya, ngobrol-ngobrol malam hari ini sama-sama supaya kita bisa mendapatkan insight dari ahlinya ya, dan kemudian kita juga bisa sedikit sharing mungkin dari teman-teman yang hadir di sini gitu. Terima kasih juga nih untuk tim ya, untuk kakak moderator yang sudah dengan sepenuh hati menyiapkan sebuah lagu ya yang cukup menyentuh hati, dengan quote-quote-nya dipilihkan yang benar-benar sesuai gitu ya. Quote-quote-nya sudah dipilih dengan cermat gitu untuk topik malam hari ini. So, semoga malam hari ini meskipun acaranya singkat Q&A, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu ya, bukan membawa pulang ya, mungkin kita di rumah masing-masing, tapi bisa mendapatkan sesuatu dari acara ini. Oke, selamat malam kembali semuanya. Kita sambut ya langsung aja untuk narasumber malam hari ini, Mitra Ahli School of Parenting, Ibu Efrida Sartika. Halo Mbak Tika. Ibu Efrida Sartika ini panggilan akrabnya, panggilan sayangnya Mbak Tika, gitu ya. Ya, meskipun beliau nun jauh di sana, ya ada di Korea. Mungkin sekarang saat ini sedang apa nih, Mbak Tika? Musimnya kalau di sini soalnya panas banget. Apakah di sana panas atau lagi apa nih? Ini sedang peralihan dari musim panas ke musim gugur, tapi masih belum kelihatan, masih cukup panas, tapi lumayan lah. Kalau 2 minggu yang lalu itu benar-benar luar biasa panasnya. Panas banget ya. Oke, sama nih. Sampai berapa derajat tuh, Mbak, di sana? Saya nggak perhatikan, tapi yang jelas saya nggak niat keluar rumah selama musim panas. Oke, thank you. Oke, thank you Mbak Tika sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng malam hari ini ya bersama teman-teman di sini. Mungkin banyak juga di sini yang
Masih single karena ini temanya kita pranikah gitu. Jadi harapannya teman-teman juga untuk memasuki jenjang yang baru, ya memasuki fase yang baru. Jadi kita mendapatkan sedikit pencerahan gitu ya mengenai dunia pernikahan dan persiapannya. Oke, nah tadi sudah sempat sekilas ya disampaikan mengenai profilnya Mbak Tika atau mau di-share lagi sebentar Kakak moderator atau bagaimana? Nah, oke. Nah, ini Mbak Tika ya. Jadi Mbak Tika ini memang lebih banyak di bidang komunikasi dan global mindset gitu ya. Kemudian sekarang banyak fokusnya di konseling pasangan ya Mbak ya, gitu ya, untuk konseling pasangan. Kemudian juga peminatan intercultural couples dan saat ini juga menjadi certified facilitator dan mentor Simbis. Apa itu Simbis? Nanti Mbak Tika juga akan jelaskan ya. Kalau singkatannya sih save your marriage before it starts ya gitu. Jadi menyelamatkan pernikahan bahkan sebelum dimulai begitu kan ya bahasa Indonesianya. Oke, thank you Kakak moderator. Nah, kita langsung aja ya masuk ke Q&A untuk menghemat waktu. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan langsung drop di chat ya, boleh. Oke, kita malam ini kita akan ngomongin soal pranikah. Gitu. Jadi, kalau sebelum pernikahan, pranikah itu kan memang banyak banget yang perlu dipersiapkan tentunya gitu ya. Baik, nggak cuma soal resepsi, nggak cuma soal nantinya tinggal di mana, kemudian nanti apa namanya gaun pengantinnya akan seperti apa, model resepsinya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang pasangan ini terlalu sibuk pada pada resepsinya gitu ya, pada pestanya, pada partinya gitu. Padahal banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk justru after the party gitu ya. Setelah hari H, setelah say yes gitu ya, setelah akad itu kemudian apa nih yang akan terjadi berikutnya gitu ya, karena semuanya akan berbeda gitu. Nah, hal-hal tersebut juga perlu dipersiapkan. Memang biasanya kalau di agama masing-masing biasanya sudah ada ya Mbak ya untuk persiapan pranikah itu baik untuk kalau di Nasrani mungkin ada seperti katekisasi gitu ya, mungkin kalau di Muslim juga ada lagi gitu ya untuk pelajaran gitu. Namun yang kali ini kita akan membahas hal-hal yang lebih detail gitu ya mengenai apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dan dicermati atau hal-hal potensial yang bisa mungkin nantinya bisa menjadi sumber konflik gitu ya ketika menikah nanti gitu. Oke, jadi kita akan banyak ngobrol tentang ini. Kita akan langsung aja ke Mbak Tika. Jadi sebenarnya eh, kenapa sih kita perlu mempersiapkan hal-hal tersebut gitu untuk sebelum menikah? Oh ya, terima kasih Bu Lucy. Hmm. Ada banyak sekali alasan kenapa kita perlu mempersiapkan hal-hal tersebut. Dan saya baru benar-benar paham setelah saya sendiri menikah. Hmm. Betapa berbedanya Hmm. dunia sebelum dan sesudah. Itu benar-benar luar biasa. Kalau dulu saya pahamnya secara teori, tapi sesudah menikah saya, oh memang berbeda. Jadi ada banyak hal yang memang tidak bisa kita prediksi dalam suatu perkawinan. Namanya udah dua orang Hmm. tinggal bersama, kemudian memutuskan banyak hal-hal penting bersama Hmm. yang tadinya tidak menjadi bagian selama masa hubungan pacaran mungkin atau tunangan, Hmm. keputusan-keputusan yang besar tidak harus diputuskan bersama atau waktu yang panjang nggak dihabiskan bersama, itu kemudian berubah yang kita nggak tahu. Hmm. Jadi persiapan pernikahan itu bukan hanya persiapan seperti kata Bu Lucy tadi ya, bukan untuk weddingnya saja tapi marriage-nya. Hmm. Karena wedding hanya beberapa hari, fotonya dilihat-lihat, kemudian disimpan, dan sementara marriage berlangsung sampai ya mudah-mudahan sampai salah satu meninggal gitu ya kan, Hmm. salah satu dipanggil Tuhan. Nah, jadi karena kita nggak tahu gitu apa yang Hmm. ada di situ, Hmm. persiapannya itu membantu kita untuk setidaknya ada
pelajaran atau pengetahuan tentang apa sih yang menanti kira-kira di depan, dan kita Hmm. bisa mempersiapkan diri untuk itu. Itu kira-kira untuk persiapan pranikahnya sendiri. Oke, oke. Nah, di sini nanti kita juga ngobrolin ya, Mbak Tika, soal adanya assessment, gitu kan ya, assessment pranikah. Nah, kalau tadi kan mungkin kalau dari saya kurang tahu ya, mungkin kalau di Nasrani mungkin dengan pendeta atau dengan ustadz begitu ya, pembelajaran mengenai teori-teori pembekalan lah ya. Nanti misalnya kalau menikah, kalau terjadi misalnya ABCD gitu, misalnya suaminya atau pasangannya nanti harus bekerja di luar daerah atau harus berjauhan, kira-kira seperti apa. Kemudian istri harus seperti apa, mungkin in general seperti itu ya. Nah, kalau assessment ini kira-kira kalau yang saya baca di Simbis ini kan kalau assessment ini benar-benar untuk mengakses pribadi masing-masing gitu ya. Jadi eh, pasangan kita itu seperti apa sebenarnya, kemudian kitanya sendiri seperti apa, dan ketika bersatu seperti apa, gitu. Gitu nggak ya, Mbak Tika ya? Ya. Betul, Bu. Jadi Mm, saya suka kalau menjelaskan itu lebih gampang kalau kita analogikan ya kan, Bu. mm, 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 Jadi memang Simbis ini assessment, tapi tidak hanya mm, assessmentnya yang penting, konselingnya sebenarnya, tapi konseling yang mm, seperti apa. Kalau kita mm, misalnya nih pergi ke dokter, bilang sama dokter, dokter saya mau lebih sehat, apa nih yang harus dilakukan? Kemudian dokter mm, akan bilang, oh makan makanan yang sehat, rasio antara karbohidrat, protein dan serat seperti mm, ini, kemudian olahraga sekian kali satu mm, minggu. Tapi itu hanya sesuatu yang sifatnya umum, hanya statistik, hanya yang secara umum beginilah cara hidup sehat. mm, Kalau dokter bilang, oh ayo kita cek darah, kita cek tekanan darah, kita cek misalnya ada potensi gula atau tidak, kemudian mungkin sarannya akan berbeda. Mungkin mm, kurangi makan karbo, kurangi mm, makan buah, ganti sayuran misalnya seperti itu. Karena apa? Karena sarannya sudah personalized, disesuaikan mm, dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, sama dengan assessment ini, konseling sebelum pernikahan itu sangat penting untuk mm, mempersiapkan calon. Tapi eh, assessment membantu konseling menjadi lebih tajam karena assessment itu akan membuat konseling lebih customized, personalized, dirancang berdasarkan hasil assessment. Karena assessment akan menunjukkan kepribadian yang satu seperti apa, kepribadian yang satu lagi seperti apa, dan dinamika keduanya nanti seperti apa. Karena A dan B hasilnya beda dengan A dan C atau A dan D gitu. Jadi mm, ya memang seperti yang Ibu Lucy bilang, mm, assessment yang bagus itu yang bisa mengungkap masing-masing dan dinamika keduanya, dan itu bisa membuat konseling jauh lebih tajam. Jadi konseling mm. langsung mengena kepada apa nih yang mereka butuhkan berdasarkan keunikan mereka masing-masing. Iya, betul betul. Ya, jadi ini saat ini mungkin tadi kita sudah loncat ya ke Simbis gitu ya. Jadi ini mengenai assessment gitu ya, Mbak ya. Jadi assessment pranikah. Jadi mengapa sih penting untuk assessment? Jadi analoginya tadi seperti itu juga benar kan ya, Mbak Tika ya. Kalau kita mau menikah, kemudian datang ke dokter, kita juga dicek masing-masing gitu. Apakah nanti darahnya cocok, bisa punya keturunan baik atau enggak gitu kan ya. Jadi kan kadang-kadang ada nih dengan pasangan ternyata darahnya nggak cocok gitu. Jadi nanti dihindarkan untuk memiliki keturunan atau seperti apa gitu. Atau ada hal-hal lain gitu ya dari sisi medical check up-nya gitu. Nah, assessment dari secara psikologis ini yang mungkin masih jarang dilakukan gitu ya, secara mendalam personalitinya itu juga mirip gitu. Apa sih nanti yang bisa menimbulkan potensi konflik gitu. Gitu ya masing-masing kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari assessment tersebut ini mengapa penting gitu ya. Tadi dari Mbak Tika sudah menjelaskan kira-kira sebenarnya kalau major problemnya itu yang sering muncul apa sih Mbak? Kalau tadi kan kalau kita medical check up gitu, mungkin bisa jadi darah saya misalnya dan pasangan nggak cocok sehingga mungkin nggak bisa punya keturunan atau seperti apa. Tapi kalau assessment dalam hal psikologis ini apa yang bisa timbul gitu kira-kira?
Tergantung kepada, apa, instrumennya masing-masing yang diungkap beda-beda. Tapi Mhm, secara umum sih yang diungkap itu lebih kepada kecenderungan kepribadian, mhm, kemudian, ekspektasi mhm, tentang perkawinan, cara pandang, mhm, kemudian, gaya untuk menghadapi masalah masing-masing seperti apa, kemudian mhm, biasanya, apa sih, prioritas-prioritas mereka. Misalnya ada yang task oriented, orang yang lebih task oriented, ada orang yang lebih, oh, relationship oriented, seperti itu. Dan kemudian mhm, cara pandang tentang hal-hal penting dalam hidup, termasuk di dalamnya parenting, hubungan dengan, extended family, kemudian uang, mmm, nilai-nilai yang ada. Jadi tergantung kepada assessment apa yang dipakai, yang muncul bisa berbeda-beda, tapi biasanya paling tidak ekspektasi dan kepribadian itu muncul. oke oke. Berarti memang kayak seperti masalah pandangan kita terhadap keuangan itu juga penting ya untuk di-assess terlebih dahulu ya? Nah, itu salah satu dari sumber permasalahan terbesar dalam perkawinan. Oke, mungkin boleh share sedikit dong Mbak Tika untuk, contoh kasus gitu kira-kira seperti apa yang sudah melalui assessment maupun apa yang timbul gitu kalau seandainya, oh ini seharusnya bisa diantisipasi nih kalau sudah melakukan assessment sebelumnya, gitu. Jadi salah satu mungkin yang sudah pernah klien yang saya, Mhm, assess itu, mhm, salah satu mungkin aspek yang muncul adalah masalah keuangan. mhm, Karena apa? Karena uang itu bukan cuma angka. Uang itu bagi setiap orang masing-masing berbeda. Mungkin bagi satu orang uang itu security, mhm, rasa aman. mhm, Bagi yang lain uang itu power. Jadi mhm, kalau dia punya uang dia bisa merasa bisa, oh, ada kuasa untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Bagi yang lain mungkin uang itu, rasa aman dan sebagainya. Dan dari mana ini datang? Bisa dari, pengalaman hidup, kemudian pola asuh orang tua, atau mungkin latar belakang lainnya yang sudah membentuk mereka gitu. Misalnya orang-orang yang, pernah mengalami kesulitan ekonomi, dibesarkan dengan sulit, mungkin mungkin, belum tentu, di masa depannya menganggap uang itu security, misalnya mhm, seperti itu ya kan. Nah, couple yang pernah saya, assess itu, yang satu menganggap, uang itu memang security. Dan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang mereka, seperti yang tadi, Ibu Lucy bilang, saya lebih banyak interkultur, jadi ini international marriage, mhm, beda kewarganegaraan. Yang satu dari negara berkembang, seperti kita di mhm, Indonesia, yang satu lagi dari negara maju. Jadi mmm, yang dari negara berkembang masih, terlepas dari, segala macam latar belakangnya, bagi dia uang itu ya security, dan kemudian cara memandang uang juga masih seperti yang, oh, hasil pola asuh mungkin ya, menabung itu penting, mhm. jangan lebih besar pasak daripada tiang, Survival nggak lah ya, nggak mau kartu survival. kredit, Mhm, nabung untuk hari tua gitu. Sementara yang satu lagi mungkin yang terbiasa ada dari pemerintah, ada ini, ada itu, selalu ada pekerjaan yang bisa, artinya selalu ada jalan. Oke, kita mhm, nabung tapi nggak usah mati-matian deh, gitu. mhm, ya, Jadi dari situ mereka, eee, apalagi karena beda kultur, pembahasan uang kadang nggak gampang. mmm, Kadang takut, ragu untuk mhm, membahas soal uang. Nah, kalau mmm, sudah ada assessment, mmm, eee, seperti diberi suatu jalan atau cara yang aman bagi pasangan ini memang untuk membahas hal yang tadinya kurang mhm, nyaman gitu, kesannya kok mhm, bahas uang kok kayaknya nggak enak ya, belum ini gitu. Kok rasanya terlalu materialistis atau tabu. Nah, dengan assessment ini, mereka kemudian jadi bisa untuk ngomong dengan lebih, ya lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih mmm, gampang untuk, "Aku bukan matre, tapi aku mau tahu karena bagiku ini rasa amanku." mhm, Uang ini, aku mau tahu apakah aku akan baik-baik saja, walaupun ya mungkin baik-baik saja gitu, tapi itulah kebutuhan dia yang butuh untuk dipenuhi untuk masalah uang ini. Jadi dengan assessment itu, mereka bisa tahu, "Oh ternyata begini cara pandang kami tentang uang, tentang utang, tentang kartu kredit."
dan kemudian bisa dibahas, dan bisa, ya saling berempati lah terhadap perbedaan masing-masing. Kira-kira itu sih Oke. yang saya rasa paling signifikan untuk masalah uang, Ibu Lucy. Oke, oke. Jadi dari assessment ini bisa terlihat gitu ya. Jadi apa namanya? Oh, ternyata mungkin saya sendiri juga nggak tahu kan ya gitu. Oh, pandangan saya terhadap uang ternyata kayak gini gitu, gitu ya. Mungkin ya selama ini kita melihat uang, oh ya, pokoknya harus ada uang gitu. Ternyata itu dipengaruhi juga survival mood saya misalnya ya dari latar belakang keluarga dan seterusnya. Dan dari assessment ini bisa terlihat gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke. Mungkin ada contoh lain gitu yang misalnya kasus yang, apa namanya, tanpa assessment gitu, maksudnya seperti apa sih gitu, sampai separah apa gitu kira-kira bisa terjadi? Yang tanpa assessment, Iya gitu. mungkin kalau yang pernah saya, tangani itu lebih kepada ketidakmampuan untuk menerima perbedaan. Artinya Mmm, kalau kita secara wajar melihat, sebenarnya kita tahu nih, mereka mmm, sangat berbeda secara kepribadian, tapi itu menjadi masalah karena, salah satu atau keduanya nggak bisa terima bahwa itu berbeda, gitu. Nah, mmm, dan itu tidak kelihatan sebelum menikah. mmm, Karena waktu menikah kita tuh kadang-kadang sulit untuk menjadi diri sendiri ya kan, sebelum menikah ya kan Bu, waktu pacaran, ya semua yang bisa dilakukan ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan hidup tidak selamanya seperti itu. ya, Sesudah menikah, pelan-pelan kita kembali menjadi diri sendiri. Nah, mhm, itu tidak kelihatan sebelum mereka menikah. Sesudah mmm, mereka menikah, eee, tidak bisa menerima bahwa, oh ternyata seperti ini, berbeda gitu. Kami berbeda, mmm, harapan yang tadinya ada seperti apa, ekspektasi seperti apa, ternyata berbeda dan itu nggak bisa mereka terima. Itu yang saya rasa, sangat sulit untuk diubah mmm, masalahnya. Kalau hanya masalah komunikasi, komunikasi juga sangat penting, tapi biasanya masih bisa dilatih. Tapi kalau dari awal mereka udah salah kaprah tentang satu sama lain, mereka mungkin kadang merasa seperti dibohongi atau bagaimana begitu, karena iya, sesudah menikah. oke. Oke. Nah, kalau kira-kira nih, Mbak, apa namanya, setelah menikah gitu ya, apakah misalnya sebelum menikah ini melalui assessment ataupun konseling ini sebenarnya bisa tampak gitu ya, potensi KDRT gitu kan, sekarang banyak ya KDRT gitu, setelah beberapa tahun Eee, tiba-tiba dulunya kayaknya sepertinya baik-baik saja gitu kan. Kadang-kadang kalau orang tua bilang tuh, harusnya dari pacaran sudah terlihat gitu ya. Kalau, kelakuannya seperti itu gitu, cuman kan kita nggak ada bukti-bukti pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga tidak terlihat gitu. Jadi ketika setelah menikah, kemudian mengalami permasalahan, tiba-tiba jadi, muncullah kekerasan-kekerasan seperti itu. Nah, apakah itu bisa diantisipasi gitu sebelum menikah gitu, dengan assessment atau konseling atau apapun gitu? Kalau itu, assessment dan konseling dilakukan jauh-jauh hari sebelum pernikahan, saat belum ada desakan untuk ibaratnya undangan udah tersebar gitu ya kan. Nah, Iya, itu biasanya lebih gampang untuk dideteksi. Kenapa? Karena dua-duanya mungkin masih lebih, real. Ada mmm, unsur untuk menjawab itu masih lebih ibaratnya ya ada sedikit, eee, kewaspadaan terhadap satu sama lain dan lebih terbuka untuk misalnya nih konseling pranikah, lebih terbuka terhadap konselor dan lebih terbuka untuk mendengar apa yang konselor bilang. mmm, Apakah bisa terdeteksi segampang itu? Tidak semua gampang. Lagi-lagi tergantung seberapa, terbuka kita terhadap, eee, terhadap apa ya, fakta-fakta yang sudah dilalui ya. Misalnya, oh dia dia beberapa kali membentak misalnya, mmm, mmm, atau dia punya kebiasaan, psychological, blackmailing,
kalau dia ini ngambek, bawaannya ngambek aja gitu, sebenarnya seperti mau memaksakan apa yang dia mau gitu, misalnya Hmm. seperti itu. Ya kalau misalnya jujur dan terbuka memandang bahwa ini red flag, itu bisa dideteksi. Tapi memang tidak gampang, karena saat kita dalam hubungan, kita tidak benar-benar logis. Hmm. Tapi kalau kita bisa share misalnya ceritanya seperti itu, dan kemudian ada pihak ketiga yang bisa dengar dan bisa mengkonfirmasi yang terjadi seperti ini, yang dia katakan seperti ini, yang dia lakukan seperti mudah-mudahan bisa terdeteksi. Sekali lagi jangan terlalu dekat dengan tanggal perkawinan. Kalau Iya. perlu kalau perlu eee, saya sebenarnya lebih menyarankan itu, begitu sudah sepakat akan menikah tapi belum ada tanggal, langsung aja, langsung konseling. Langsung. Iya. Jadi belum ada ikatan rasa, misalnya kalau nggak jadi malu, karena udah Iya. ada orang lain udah tahu, udah ada undangan. Hmm. Itu Hmm. seperti kita dipaksa kan gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya sebelum ada ke situ tapi kita udah sepakat nih mau nikah, belum ada tanggal, belum tahu tapi kita udah sepakat mau nikah, langsung aja konseling. Oke, so jadi teman-teman mungkin di sini yang masih pacaran gitu ya, sebaiknya memang langsung datang, it's okay ya Mbak ya. Jadi akan lebih bagus kalau terdeteksi semakin dini semakin baik gitu ya, karena eh, apa namanya lebih ada bukti-buktinya gitu ya. Jadi kalau misalnya sepertinya kan kalau di assessment nanti juga ada bagaimana kita menangani konflik gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi setiap orang menangani konflik itu beda-beda ya, Hmm. gaya komunikasi juga beda-beda. Nah, Hmm. ada yang mungkin atau menangani bagaimana merespon kecemasan atau, merespon misalnya kalau ada masalah gimana dia self soothing-nya masing-masing beda. Ada Hmm. yang mungkin jadi bawaannya ngomong terus, ada yang bawaannya diam terus. Jadi assessment juga bisa nunjukin nih bahwa yang kalau misalnya lagi ngomong terus dia mungkin bukan sebenarnya komplain tentang pasangan, tapi dia lagi berusaha menenangkan dirinya sendiri gitu, atau berusaha untuk memahami masalah seperti apa gitu. Hmm. Atau, kalau misalnya lagi, saya dengan suami sering ya thinking out loud gitu. Hmm. Dia sedang berusaha untuk, "Oh, ini seperti apa sih sebenarnya?" Jadi sambil berpikir sambil ngomong gitu. Kalau kita masing-masing tahu nih, seperti inilah gaya kita kalau berhadapan dengan kecemasan, dengan konflik, beginilah kalau kita berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Jadi nggak ada semacam, "Ini salahku ya?" Atau, "Dia nggak senang sama aku ya?" Gitu. Tapi kita paham Hmm. bahwa, oh, dia hanya sedang menjadi dirinya sendiri gitu loh. Ini bukan aku, bukan karena aku, tapi memang sesuatu tentang, dia yang memang ya bawaannya seperti itu. Oke. Jadi dari nanti misalnya kalau mengikuti assessment pun bisa terlihat seperti itu ya. Jadi oh memang dia ini seperti ini caranya menghadapi konflik begitu ya. Jadi kalaupun kita memang nekat gitu, gitu ya, ya Kita itu berarti sudah bisa bisa dari awal berarti sudah tahu oh pernikahanku akan terjadi seperti betul. ini gitu kan ya. Betul, itu betul sekali, Bu. Yang penting kita nggak terjun bebas, artinya Hmm. kita terjun tuh kita tahu, kita Hmm. apa yang menanti di bawah, mau terjun atau nggak terjun, yang penting tahu Hmm. nih apa yang menanti. Itu betul sekali, Bu. Jadi saya selalu, kepada pasangan saya bilang, yang sempurna itu nggak ada. Selama itu bukan sifatnya abusive, Hmm. dan selama kita tahu resikonya dan bisa menerima resiko itu, bisa beradaptasi, ya oke, silahkan. Bagi sebagian pasangan itu artinya bukti untuk, bertumbuh dan berkembang gitu, Ya. melangkah lebih dari di luar comfort zone-nya kita nih, misalnya melakukan sesuatu yang tidak ini, ya misalnya ya pasangannya yang introvert dengan ekstrovert, apakah kemudian mereka akan masing-masing yang satu kebanyakan di rumah, yang satu kebanyakan di luar, atau saling masing-masing saling mengalah untuk, "Ayo kita sama-sama di rumah, kemudian sama-sama di luar," gitu, sama-sama ketemu banyak orang. Hmm. Kalau mau, time out silahkan gitu. Artinya Hmm. ini masalah pilihan gitu. Yang Ya. penting tahu apa yang kita hadapi, tahu resikonya dan bisa mempersiapkan diri dan jangan komplain. Iya. Artinya
Jangan komplain ke orang lain gitu kalau sudah terjadi. Ya, berarti berarti ini sebelum menikah kita sudah tahu, oh ini akan terjadi seperti ini gitu ya. Jadi just take it or leave it gitu kan ya intinya. Betul, betul. Betul, Betul. saya juga setuju ya sama Mbak Tika, memang yang sempurna itu tidak ada gitu. Tapi sebatas mana kita bisa mentolerir gitu kan ya, mentolerir itu dan beradaptasi dengan semuanya dan juga pasangannya juga kitanya sendiri kan juga tidak sempurna ya, bagaimana si pasangan bisa mentolerir. Ya, dan bukan hanya beradaptasi barangkali ya Bu, salah satu juga di konseling itu, Hmm. biasanya, klien, pasangan itu dibantu untuk, belajar tentang teknik-teknik. Misalnya Hmm. ini loh kemungkinan resikonya, mungkin kalian kalau bertengkar akan seperti bagaimana. Nah, Hmm. kalau ini terjadi ke depannya, ini teknik yang bisa dilakukan. Jadi Hmm. ada teknik-teknik juga untuk ya mungkin tidak benar-benar mengubah pola Hmm. masing-masing, tapi sedikit meredam mungkin. Jadi Hmm. kalau ada pertengkaran, ada konflik itu tidak yang menghancurkan atau merusak hubungan mereka. Jadi Hmm. tidak hanya sekedar masing-masing punya kemampuan adaptasi, tapi juga ada yang bisa dipelajari dari konseling berdasarkan hasil yang didapat yang sudah spesifik ini. Oke, oke. Seperti yang kita di Instagramnya School of Parenting yang menyebutkan sebenarnya memang bukan pertengkaran yang menghancurkan menghancurkan pernikahan ya, tapi bagaimana cara bertengkarnya begitu ya. Karena Oke, bertengkar nggak terhindarkan ya, Bu. iya benar. Bagaimana cara bertengkarnya. Oke, nah sekarang kita masuk ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti habis ini ya Mbak ya, gitu. Nah sekarang kita masuk dulu terkait dengan Simbis tadi. Jadi assessment yang kita perkenalkan ini namanya Simbis ya, dari Simbis itu, Save Your Marriage Before It Starts gitu. Nah kira-kira assessment ini terdiri dari apa saja gitu, apa saja sih yang di-cover dalam assessment Simbis ini? Silakan Mbak. Simbis, bahkan kalau Ibu Lucy tanya saya sekarang, saking banyaknya yang di-cover saya nggak bisa jawab. Tapi memang, Simbis akan mengungkap mulai dari latar belakang keluarga, jadi latar Mhm. belakang yang ibaratnya lebih kepada biodata. Mhm. Kenapa? Karena kadang-kadang itu sangat berpengaruh. Misalnya pola, sosial ekonomi, pekerjaan, apakah dibesarkan, oleh keluarga kandung atau tidak, hal-hal seperti itu. Kemudian akan meng-cover tentang persepsi masing-masing tentang perkawinan. Jadi masing-masing kita ini sebenarnya sudah punya, persepsi atau sudut pandang sendiri atau mungkin ekspektasi sendiri tentang, oh perkawinan itu seperti apa. Dan kemudian ekspektasi yang sifatnya lebih kepada peran. Peran Mhm. suami seperti apa, peran istri seperti apa, kemudian, kecenderungan kepribadian seperti apa. Tadi seperti yang sudah kita bahas tentang, uang, Mhm. kemudian sudut pandang tentang extended family, artinya mertua, ipar, sejauh mana mereka bisa terlibat, Mhm. kemudian teman-teman, apakah rasa mendapatkan dukungan dari teman atau tidak lingkungan sekitar tentang hubungan mereka, tadi cara konflik, aduh ada sudut pandang tentang cinta, jadi memang ada banyak sekali, saya nggak bisa, sampaikan satu persatu karena result-nya itu sangat robust, sangat, padat, sangat Mhm. banyak memang, Mhm. komprehensif sekali. Komprehensif ya, cukup detail begitu ya. Hmm. Oke. Oke, nah, nanti memang saya juga sempat lihat itu beberapa elemennya cukup, banyak dan memang menarik ya gitu. Eee, Kalau saja saya juga pernah ikut dulu ya sebelum assessment jadi jauh lebih tahu gitu ya, jauh lebih Oh, tahu, oh seperti tapi ini. Simbis juga bisa untuk, pasangan yang sudah menikah, Ibu Oh Lucy. bisa ya, Mbak? Ya, Nah, oh, jadi heeh. itu mereka namakan Simbis Plus, sama aja Mhm. Simbis, tapi waktu kita menjawab, kalau kita jawab menikah, dia Mhm. akan langsung redirect ke pertanyaan yang memang untuk pasangan yang sudah menikah. Dan saya juga punya Oh. klien yang ikut sesudah mereka menikah. Dan Oh. ada juga untuk, pasangan yang pernikahan ibaratnya sudah punya keluarga masing-masing, sudah punya anak sendiri gitu. Jadi Mhm. keluarga di Indonesia kita bilang keluarga campuran ya?
Hmm. pasangan yang menikah bukan pertama sekali gitu, jadi sudah ada. Oh, oke. Nah, Ya, ya, ya. jadi itu kalau kita jawab jawaban tergantung kepada jawaban, Simbis Mm, akan mengarahkan sesuai dengan kebutuhan. Memang, yang paling utama sasarannya adalah pranikah, tapi mereka sudah memodify itu sekarang juga untuk pasangan yang sudah menikah, jadi Simbis hmm. Plus, tuh. Jadi Oke. kalau Ibu Lucy mau silahkan. Silahkan. Oke, wah menarik ya. Jadi kita di assessment ini kita juga bisa tahu ya, Mbak ya. Maksudnya gini, bagaimana sih cara pasangan kita menangani konflik? Kemudian, oh seperti ini gitu ya. Oh caranya komunikasinya seperti ini. Nah, apakah nanti juga kita bisa tahu apa yang melatar belakangi dia punya pola seperti itu gitu? Hmm, itu Apakah tercover juga? Mm. biasanya tidak, biasanya Hmm, tidak, dan itulah kadang-kadang yang justru bisa digali di dalam konseling konseling. ya. Kalau Oh. memang dirasa perlu, kalau memang ingin Hmm. tahu. Mm-mm. Tapi dari item-item pertanyaan yang ada, itu untuk mengulik hal-hal seperti itu yang mungkin kita nggak sadari gitu. Reaksi kita Hmm. seperti apa terhadap konflik, reaksi kita Mm-mm. seperti apa terhadap misalnya kekerasan yang kita lihat gitu ya, misalnya Mm-mm. tone naik gitu, nada suara Mm-mm. naik atau hal-hal seperti itu. Tapi apa penyebabnya tidak diungkap di assessment. Hanya Hmm. seperti apa dan kemudian yang satu lagi seperti apa dan kemudian dinamika keduanya seperti apa. Jadi yang diungkap Mm-mm. memang masing-masing dan kemudian gambaran dinamikanya, risiko yang bisa muncul. Kalau penyebabnya itu harus dengan konseling dan Oh. kalau memang merasa itu perlu dan ingin tahu. Oh, berarti ada juga untuk resiko, potensi resikonya gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau Iya, memang ini dan ini, potensi resikonya akan menjadi seperti ini iya. gitu ya. Seperti tadi misalnya nih, oh yang satu introvert, yang satu lagi ekstrovert. Hmm. Apakah mungkin potensi risiko mereka misalnya menghabiskan waktu yang quality time bersama itu jadi kurang karena yang satu merasa quality time-nya seperti ini, yang satu merasa yang seperti itu yang quality time misalnya. Hmm. Hmm. Atau mungkin ya pengingat bahwa oh perlu belajar nih untuk bagaimana navigasi antara introvert dan ekstrovert gitu. Jadi di Hmm. konseling itu bisa dipelajari karena kelihatan dinamikanya dan potensi apa yang mungkin terjadi. Oke, oke. Nah, kita terima kasih Mbak Tika penjelasannya. Kita mulai masuk coba ya Mbak ya, untuk di beberapa pertanyaan ini. Soalnya ini sudah ada beberapa yang pertama. Saya baca ini ya. Oke. Ini apa ya maksudnya ya? Dari Kak Rini. Masalah keuangan dan ekonomi jadi faktor utama banyak keluarga tidak baik-baik saja. Kadang ada seseorang tujuan menikah berharap ditanggung oleh pasangan, maka cari pasangan yang gajinya aman, misalnya seperti udah PNS. Jadi selain PNS, dianggap keluarga nggak menjamin masa depan. Tapi saya melihat ada juga yang pasangannya PNS tapi pelit sama istri. Dan saat menikah masing-masing. Kebetulan istri juga PNS. Jadi sampai saat ini yang membuat saya belum menikah, faktor utamanya dari keluarga yang mengharuskan pasangan saya yang gajinya aman seperti profesi PNS. Selain PNS dianggap nggak terjamin masa depannya. Gimana nih Mbak maksudnya? Ini Jadi apa namanya memang sudah menyasar pasangan dengan kriteria tertentu, oh harus seperti ini gitu. Gimana kira-kira sarannya dari Mbak Tika nih? kalau saya sih yang akan menikah kan Mbak Rini ya, yang Hmm. akan menjalani Mbak Rini. Memang sih kalau di Indonesia kita nggak bisa eh, ngomong segampang itu gitu karena ada keluarga yang juga ya masih kekeluargaan di Indonesia ya kita tahulah ya seperti Ya. apa. Tapi yang harus dipikirkan juga bahwa pernikahan itu pada akhirnya yang akan menjalani ya dua pasangan. Kalaupun ada apa-apa ya berdua yang ini yang menjalani dan rezeki kita nggak bisa tahu ya kan rezeki seperti apa. Artinya mengatakan bahwa PNS lah pukul harus Aman. PNS sepertinya kan kita nggak percaya bahwa yang
bukan PNS nggak bisa menghidupi Betul. dan nggak punya rezekinya masing-masing. Kalau saya bilang sih, kita boleh punya kriteria seperti itu dan itu penting. Keuangan sangat penting, saya setuju. Hmm. Tapi saya rasa daripada profesinya, lebih baik dilihat apakah misalnya dia punya kemauan bekerja. Jadi, Hmm. apakah kemudian, calonnya siapapun itu yang mungkin Mbak Rini kenal di kemudian hari, ada rasa bertanggung jawab atau menunjukkan sikap tanggung jawab. Yang dua ini saja untuk pertama. Karena kalau kita tahu dia mau bekerja, nggak PNS pun dia akan bekerja, ya kan? Kalau kita tahu dia bertanggung jawab, saat terjadi sesuatu, dia pasti akan segera mencari, mungkin ya kalau kehilangan pekerjaannya, mau melakukan apapun untuk kemudian demi menghidupi keluarga, demi bertanggung jawab. Karena ya kalau kita balik lagi ke diri kita, kalau kita dipandang seperti itu oleh orang lain, hanya dinilai berdasarkan checklist-checklist yang tampilan luar kan rasanya sedih juga ya Bu Lucy ya. Jadi ya kita juga begitu sama orang lain. Apa nih yang kira-kira menjamin kita bisa Hmm. aman dengan seseorang walaupun dia karena PNS juga bisa sih Iya. terjadi sesuatu gitu. Tapi kalau dia misalnya kepribadiannya bertanggung jawab, dia mau bekerja keras dan kepribadiannya bertanggung jawab, mudah-mudahan apapun yang terjadi, krisis perekonomian yang seperti apa, dia akan tetap berusaha mencari cara untuk bertanggung jawab. Menurut saya sih itu. Betul. Mungkin selanjutnya yang dicek memang itu tadi ya, kalau ngomongin soal assessment perlu diakses. Misalnya dapat nih PNS dan dia perlu diakses dulu pandangannya dia terhadap keuangan seperti apa gitu ya. Benar, jangan-jangan seperti kata Mbak Rini juga ada juga yang PNS tapi pelit juga sama istrinya gitu kan. Maksudnya uangnya dia memang uang untuk dirinya sendiri. Nah, itu kan juga berarti tidak sesuai dengan tujuan awal kan. Maksudnya mau dapat PNS supaya aman, supaya secure, tapi malah nggak aman gitu karena pandangan dia terhadap keuangan berbeda gitu. Gitu ya, Mbak ya. Betul. Jadi memang perlu dicek nih, Mbak, ininya pandangan terhadap keuangannya seperti apa. Oke. Semangat Mbak Rini. Nah, ini dari Mbak Elis, dari Kak Elis, berarti dengan assessment itu bisa membantu kita lebih logis dalam menjalani hubungan ya? Gitu ya Mbak Tika ya? Saya rasa sih iya ya. Mungkin karena sebenarnya pada saat kita jatuh cinta nih gitu ya, Hmm. jatuh cinta, sebenarnya secara biologis kita memang mengalami perubahan di kimiawi otak. Hmm. Kadang-kadang kita tidak mau dibilang kurang logis mungkin terlalu ekstrim, tapi ya kadang-kadang kita tidak menjadi diri sendiri atau misalnya kita ibaratnya tidak kacamatanya warna pink nih gitu. Jadi yang kelihatan bukan warna Oke. yang sebenarnya gitu ya kan. Nah, kalau kita dibantu dengan assessment, kita ada yang namanya alat ukur gitu ya kan, diukur, dibantu. Ya mudah-mudahan apa yang terlihat lebih apa adanya dan kita bisa, oh ya buat keputusan itu dengan data yang lebih akurat barangkali. Betul. Ya, betul, betul. Mungkin juga buat ke keluarga kita juga lebih bisa ada buktinya. Gitu nggak sih, Mbak? Ini ini hasil-hasilnya. Karena kadang-kadang masih banyak ya saya temuin di Indonesia nih orang-orang Indonesia kita masih karena budaya ya. Jadi kadang-kadang ada juga saya temuin sih sekarang tuh alasan menikah itu dikejar deadline gitu Mbak. Gitu. Jadi pokoknya tabrak dulu aja deh nanti urusan belakangan gitu. Jadi boro-boro assessment gitu ya. Kadang mikir aja nggak sempat. Saya sebagai salah satu yang terlambat, saya sudah merasakan fase yang dikejar-kejar sampai akhirnya, kok garis finishnya kok ikutan lari gitu ya kan. Eee, menurut saya sih ya, ya memang di Indonesia nggak gampang sih untuk itu ya. Hmm. Tapi ya setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing.
Yang penting kita tahu setiap hal ada risikonya. Menikah Hmm. tergesa-gesa dengan orang yang kita nggak benar-benar yakin atau dengan alasan yang kita nggak benar-benar lega, kalau kita tahu tahu ada resiko ya oke gitu ya kan, tapi gimana nih mengurangi mengurangi dampaknya ya, mungkin ya tetap dilakukan assessment, tetap ikut konseling dan lebih Iya. tahu lagi dan diajari cara untuk, mengatasi mengatasi ke depannya seperti apa. Bagi yang mungkin udah lari tapi kok nggak ketemu juga garis finish-nya, it's okay, Hmm. nggak usah khawatir. Dan kalau memang masih bisa untuk take it easy, untuk menjalin hubungan dengan pelan, untuk ayo kita assessment tapi kita nggak putuskan tanggal, it's Hmm. okay gitu. Karena ya udah kita juga tahu ada resikonya, karena setiap pilihan ada resiko, itu aja sih. Betul, betul, betul. Jadi mungkin yang sudah dapat gitu ya, eh, sebelum buru-buru dikejar deadline mungkin perlu konseling dulu gitu ya, setidaknya untuk mengantisipasi resiko gitu. Jadi Betul. nanti kalau kata Mbak Tika, kalau tergesa-gesa nanti sandung-sandung gitu ya di depan gitu ya Mbak ya. Benar-benar. Oke. Nah, ini Mbak ada satu case nih. Jadi misal pasangan kita minder. Minder itu rendah diri, tahu ya Mbak ya? Istilahnya khawatir khawatir lupa nih istilahnya. Minder itu rendah diri ya, karena gajinya lebih sedikit daripada kita. Bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik dan tidak menyinggung satu sama lain? Ya, ini memang salah satu yang susah sih ya. Kalau pasangan minder karena uang, karena kan nggak semua nih pasangan akan minder walaupun gajinya lebih kecil ya kan. Tapi ini Hmm. memang berarti ada potensi kepribadian yang seperti itu. Fine. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah sumber mindernya itu dulu gitu. Tahu Hmm. dulu nih kenapa dia minder. Berarti itu kan ada sesuatu dari dirinya yang membuat bahwa penghasilan ini bagiku adalah harga diri. Harga Hmm. diri apa? Mungkin persepsi dia secara kita di Indonesia mungkin misalnya harus laki-laki yang lebih tinggi Hmm. penghasilannya atau bagaimana? Hmm. Mungkin karena persepsi, mungkin karena dulu di keluarga diajarkan seperti itu dan sebagainya. Hmm. Jadi tahu dulu nih kenapa, tahu dulu kenapa dan kemudian baru bisa kita kasih tahu komunikasi seperti apa. Tapi yang paling utama sih memang yang paling penting untuk dikomunikasikan adalah untuk bisa pasangan memahami bahwa harga diri, self worth dia itu bukan di situ gitu. Itu yang Hmm. mungkin perlu diinginkan. Yang Iya. kadang-kadang memang kita nggak tahu nih cara mengkomunikasikannya seperti apa. Gimana sih caranya menunjukkan padamu bahwa bagiku itu bukan masalah gitu. Iya. Bagaimana supaya kamu merasa merasa harga dirimu tetap ada walaupun bukan sebagai yang ya berpenghasilan lebih tinggi di dalam perkawinan kita gitu. Hmm. Tapi ya tahu dulu dan tahu cara mengkomunikasikannya. Hmm. Iya, iya, betul. Setuju saya, Mbak. Jadi sebenarnya itu bukan semata-mata juga masalah salary ya, bukan masalah gaji siapa yang lebih tinggi, tapi memang sudah ada bibitnya dia self worth-nya rendah begitu ya, pasangan self worth-nya rendah. Jadi kebetulan kena di gaji gitu ya, Mbak ya. Gitu. Oke, benar setuju sih saya. Jadi kadang-kadang kita merasa bersalah gitu sebagai wanita kalau kita kayak punya posisi lebih tinggi atau apa jadi breadwinner ya gitu, Hmm. kayak serba salah gitu. Eh, Salary kita lebih tinggi, kayak merasa seharusnya nggak boleh ya seperti ini gitu. Padahal inti masalahnya bukan di situ sepertinya ya Mbak Tika ya. Betul. Oke. Oke, setuju nih Mbak. Nah, ini dari Kak Yeni. Bagaimana jika pasangan agree di awal untuk pengeluaran ditanggung masing-masing karena kemampuan suami di bawah istri. Namun setelah beberapa waktu dan mulai ekonomi suami sudah membaik, terus keterusan pengeluaran ditanggung masing-masing untuk makan sehari-hari, transport dan sebagainya. Bagaimana sih seharusnya pengeluaran itu kesepakatannya gitu Mbak? Maksudnya ditanggung siapa sih yang bertanggung jawab menanggung pengeluaran? Silakan Mbak. Secara
Secara penelitian, idealnya itu adalah, semua dikumpulkan bersama. Jadi nggak ada yang artinya mau berapa istri, berapa suami, semua satu satu dompet, dari situ dikeluarkan gitu. Itu Hmm. secara penelitian. Artinya satu satu kantong ya, satu dompet lah Hmm. bagaimana gitu, dari manapun sumbernya. Secara Hmm. penelitian itu lebih efektif, lebih sehat, lebih efisien. Tapi balik-baliknya memang adalah kesepakatan masing-masing. Kalau itu berjalan dengan baik, silahkan. Yang penting Hmm. tahu nih bahwa penelitian menunjukkan yang gabung itu adalah yang lebih efektif. Nah, kalau misalnya di awal punya kesepakatan yang katanya sementara tapi keterusan, berarti kan memang sudah dibutuhkan untuk bisa ngomong, untuk bisa diskusi lagi, untuk kembali lagi membangun rencana. Hmm. Caranya bagaimana? Caranya ya tentunya dengan kembali mengingatkan waktu itu kan kita sementara, sekarang Hmm. kan udah berubah, ayo kita ngomong. Kalau memang nggak bisa ya mungkin ya kalau perlu pihak ketiga ya silahkan. Hmm. Balik-baliknya juga adalah eh, apakah memang yang dilakukan saat ini tidak efektif atau sebenarnya cukup efektif atau apa alasannya untuk tidak bisa gabung? Apakah memang karena tidak ada kepercayaan tentang uang? Hmm. Artinya, oh nanti dia spending untuk belanja, sementara aku udah kerja mati-mati. Artinya seperti itu gitu. Jadi memang harus duduk bersama dan bahas. Dan bukan ayo, tapi lebih kepada mungkin mencari tahu dulu nih. Hmm. eh, kit- Kamu sebenarnya merasa ini udah oke nggak sih yang kita lakukan? Hmm. Oke, tapi kalau misalnya dibilang oke, aku nggak merasa oke. Misalnya aku Hmm. merasa begini begini, jadi ceritakan dari ya diri sendiri, aku jangan bilang kamu mau mau punya uang banyak sendiri atau kamu nggak percaya sama aku ya, tapi langsung aja aku merasa ini sepertinya kita jadi terpisah, aku merasa ini sepertinya kita nggak efektif, aku merasa, jadi ngomong tentang diri sendiri dulu, bahwa duduk bersama Hmm. jelaskan tentang pandangan pribadi dan tanyakan tentang pasangan untuk kemudian Hmm. ketemu tengahnya seperti apa. Oke. Nah, kuncinya didiskusikan ya, didiskusikan berarti ya. Oke, mengenai pandangan masing-masing. Oke, kita lanjut nih Mbak. Semoga menjawab ya. Kita agak cepat ini soalnya jawab pertanyaannya. Dari Mbak Ayu, bagaimana menyikapi pasangan yang mengingini kita tinggal satu kota dengan orang tua pasangan? Kebetulan pekerjaan saya harus pindah-pindah kota. Pasangan saya bilang nanti jika saya mutasi kerja, pasangan akan membawa keluarganya juga bersama saya dan pasangan. Bagaimana Ibu menyikapi ini? Nah, ini berarti tentang pandangan terhadap keluarga ya. Gitu. Extended. Silakan. Extended family. Lagi-lagi ya budaya Indonesia ya. Mm. Memang kalau menikah itu bukan hanya menikah dua orang, walaupun yang idealnya ya memang hanya dua orang, tapi kalau di Indonesia extended family juga ikut di dalamnya kita ya nikahi. Dan ini memang ini nggak gampang dan ini masalah yang sangat banyak terjadi di Indonesia menurut saya, yang Mm. memang kulturnya nggak bisa segampang itu untuk kita pisahkan dari antara keluarga inti dengan extended family. Wah, apapun itu kembali kepada kesepakatan bersama. Mm. Atau pada satu titik mungkin untuk menerima. Jadi Mm. antara apa nih yang bisa disepakati bersama atau apa nih yang artinya harus bisa kita terima pada akhirnya. Karena Mm. kadang-kadang eh, kita bisa nih ngomong bahwa idealnya seperti ini perkawinan, tapi ternyata kulturnya berbeda. Dan kita nggak bisa, mungkin situasi juga nggak memungkinkan buat kita untuk dapat yang kita mau. Mm. Kalau kita nggak bisa mengubah situasi, yang harus berubah adalah kita. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ada yang bisa diubah dari situasi, dalam hal ini suami nih, Mm. menyepakati bersama tentang sesuatu itu, bisakah itu terjadi? Kalau itu nggak bisa terjadi, oke, berarti kita yang harus berubah. Kita yang harus mungkin menerima ini, Mm. atau
ya nggak tahu deh, berdamai mungkin istilahnya ya. Jadi ya Hmm. memang titik tengah pilihannya adalah ubah situasi atau ubah diri sendiri. Dan yang ideal memang kita harus sepakat dengan suami, apapun itu. Jadi berdasarkan kesepakatan. Hmm. Oke. Oke, jadi perlu untuk bisa sepakat gitu ya, atau kalau tadi di quote tadi sempat di awal sebelum mulai tadi ada eh, pemenang pemenangnya. Jadi soal pernikahan ini, soal hubungan pemenangnya adalah yang memiliki ketulusan gitu ya, ketulusan memiliki ataupun melepaskan. Oke, nanti bisa diulang lagi nih oleh kakak moderator. Oke, semoga bisa sepakat ya, Kak. Nah, ini dari Kak Ina izin bertanya. Nomor satu, jika pasangan diajak untuk melakukan assessment tapi tidak bersedia, apakah sudah pasti dikategorikan red flag? Gitu. Kemudian yang kedua, apakah dari assessment ini bisa membuka trauma masa kecil? Tadi sepertinya sudah ya, Mbak ya. Ini harus lewat konseling. Kemudian yang ketiga, tadi Bu Efrida bilang assessment ini bisa melibatkan pihak ketiga. Apakah sebuah keharusan atau bagaimana? Gimana, Mbak? Mungkin maksudnya tadi tentang konseling ya. SIMBIS ini, assessment ini memang assessment yang dirancang untuk harus melibatkan konseling. Hmm. Jadi hasil assessment-nya itu memang tidak akan, ini kan online ya, Bu Lucy. Hmm. Hmm. Hasilnya itu tidak akan dikirim ke klien karena Hmm. sistem mengatur itu akan dikirim ke fasilitator. Mengapa demikian? Karena untuk menjelaskan hasilnya yang begitu padat itu, belasan lembar, Hmm. itu butuh konseling. Hmm. Orang yang sudah dilatih Hmm. berdasarkan riset di belakang assessment itu untuk Hmm. bisa menjelaskan itu. Jadi pihak ketiga di sini artinya konselor untuk menjelaskan hasil assessment. Karena SIMBIS memang mengharuskan klien mencari seorang fasilitator untuk bisa mendapatkan assessment dan mendapatkan hasil assessment itu. Memang demikian sistemnya diatur. Hmm. Oke, jadi maksudnya pihak ketiga ini konselor gitu ya. Jadi setelah assessment harus melalui konseling gitu untuk bisa dijelaskan mengenai hasil assessment. Betul. Kemudian tadi yang pertama, tadi yang kedua sudah ya, sudah terjawab ya, untuk trauma masa kecil digali lagi pada saat konseling, gitu kan ya Mbak ya. Jadi tidak muncul dalam assessment. Kalau yang pertama, jika pasangan tadi diajak melakukan assessment tapi tidak bersedia, apakah sudah pasti red flag? Tergantung jawabannya barangkali ya Bu Lucy. Kalau tergantung jawabannya sih, tapi secara umum ya sebagian orang nggak percaya dengan uh, ilmu di balik psikologi atau riset di balik assessment ini. Dan ya kita nggak boleh berpikiran jelek terhadap orang-orang yang seperti itu. Mungkin Hmm. karena itu sebatas bahwa mereka nggak percaya ya uh, dengan yang namanya assessment. Atau mungkin karena nggak ada waktu atau apalah gitu ya. Jadi balik-balik kepada jawabannya. Kalau mereka menjawab dengan defensif, sepertinya ngapain yang begituan kok yang seperti itu ya mungkin nih itu mungkin ya red flag. Hmm. Jadi kayak kenali dulu nih cara dia menjawab, jawabannya seperti apa dan kalau kita kenal dia sebagai orang yang memang bagi dia yang beginian tuh kok kayaknya buang-buang waktu ya berarti itu memang karena ya being himself atau herself kan karena sesuatu, karena menghindari sesuatu. Menurut saya sih seperti itu dulu sih. Ya, betul. Karena masih banyak juga ya untuk banyak orang di luar sana yang masih kurang percaya dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Seperti itu apa sih gitu-gitu gitu ya. Udah gini aja dari dulu juga Iya. orang tua kita menikah juga baik-baik aja misalnya seperti itu. Kadang-kadang kita mendapatkan hal seperti itu ya. Namun yang perlu kita sadari bahwa kita dunianya juga sudah berbeda ya. Ininya semuanya sudah banyak berbeda. Jadi cara kita berhubungan, cara kita berpasangan, cara kita membangun keluarga juga tampaknya sudah jauh berbeda gitu. Sama juga dengan parenting gitu, Mbak. Gitu. Oke. Nah, ini jika dihadapkan pada dua, ini dari Mbak Aini ya. Jika dihadapkan pada dua pilihan, yang pertama calon pasangan mempunyai pendapatan stabil, latar keluarga baik, namun seringkali tidak ada kejelasan dalam hubungan.
menghilang tanpa kabar. Atau yang kedua, calon pasangan membuat kita nyaman dengan menjadi diri sendiri selalu dalam kondisi apapun, namun dari segi pendapatan dia cukup berbeda dengan saya. Bagaimana saya menentukan calon pasangan di antara kedua opsi tersebut? Silakan, Mbak. Jadi ini sebenarnya yang harus menjawab ya Ibu Aini sendiri ya kan. Ya. Kalau saya sih Jadi tahu Kak jawaban saya gitu, Bu Aini tahu nggak? Tapi ya terus terang kata-kata menjadi diri sendiri itu luar biasa kuat. Kalau Hmm. Mbak Aini sendiri udah tahu bahwa dengan calon atau pasangan yang satu ini bisa menjadi diri sendiri, it's everything. Itulah koordinasi gitu. Kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri, kalau kita nggak bisa merasa aman, dia nggak bisa kita andalkan, kadang ada, kadang nggak ada, ya susah gitu. Dari awal aja bisa kelihatan, aduh susah banget untuk menjadi bahagia dong nantinya gitu. Ya, yang namanya stabilitas, kita percaya dia akan selalu ada. Sebenarnya untuk apa sih kita menikah ya, kita pengen juga ada seseorang yang apapun yang terjadi, dia ada di pihak kita, apapun yang terjadi, kita bisa sama-sama pegangan tangan saat menghadapi masalah. Ya, kalau dia datang pergi. Kalau uang sih, ya lagi-lagi, uang lebih nggak stabil sebenarnya, kelihatannya aja stabil ya kan Ibu Lucy. Ya, benar. Ya, kalau Betul, saya sih betul. kata-kata bisa menjadi diri sendiri itu sudah sebenarnya kunci utama Betul. menurut saya. Oke. Oke, ini tampaknya masih cukup banyak. Saya pilih dulu ya untuk beberapa ininya. Izin bertanya, Putika, untuk asesmen yang biasa dilakukan dalam Simbis ini, apakah dalam bentuk kuesioner atau item-item pertanyaan atau melibatkan psychological assessment seperti MCMI, tes grafis, atau personality test lainnya? Silahkan, Mbak. Ini berbentuk kuesioner item-item. Hmm. Dengan cara yang ada yang memilih jawaban, ada yang memang menjawab, ada yang mengurutkan, atau ada yang seperti skala gitu. Jadi memang item-itemnya itu didesain supaya nggak cepat bosan gitu. Supaya jangan gitu-gitu aja ngerjainnya. Tidak ada, ini memang spesifik dibuat untuk ini. Jadi ini bukan diadopsi dari yang lain, kita mengambil ini digabungkan dengan itu, enggak. Memang ini dibangun khusus untuk awalnya untuk premarital. Yang kita lakukan adalah memang bentuknya menjawab bentuk-bentuk kuesioner. Oke. Kuesionernya ini seperti scoring gitu atau gimana, Mbak? Jadi karena ini online, Mm-mm. klien akan mendapatkan link untuk Mm-mm. kalau misalnya mau melakukan tes, mendapatkan link, kemudian link itu akan menghubungkan ke assessment-nya secara online masing. Dan Mm-mm. kemudian langsung kelihatan nih itemnya apa. Misalnya Mm. menjawab iya, tidak, atau menjawab ke kanan, ke kiri, itu semua otomatis. Begitu sudah selesai, sudah klien udah nggak usah ngapa-ngapain, itu langsung Mm. masuk ke dashboard-nya fasilitator dan Mm. langsung di dalam sudah langsung apa yang perlu dilakukan sudah di luar ininya klien gitu. Prosesnya. Oke. Hmm. Oke, kalau untuk tes grafisnya memang nggak ada ya, nggak ada tes grafis gitu ya. Ya, kemudian MCMI ya mungkin mirip-mirip ya, karena ada tentang personality ya, tentang diri kita sendiri ya, mirip-mirip gitu. Namun tidak seperti MCMI gitu. Semoga menjawab ya, pasti. Tadi kalau untuk cara asesmennya tadi sudah dijelaskan juga, cara asesmennya, kemudian meliputi apa saja tadi juga sudah jelaskan ya sama Mbak Tika tadi ketika kita ngobrol tadi, meliputi banyak hal banget, itemnya terlalu banyak gitu ya, jadi meliputi keuangan, meliputi personality dan seterusnya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik ke pasangan apabila ada hal yang men-trigger trauma atau luka masa lalu? Karena sering ketika saya menyampaikan ketakutan saya atau perasaan saya dianggap sedang mencari-cari keributan atau masalah. Ini seperti gaslighting ya, Mbak? Gimana, Mbak? Mm-mm.
atau mungkin kalau kita balik lagi nih ke awal ya, mungkin ya Hmm. orang yang nggak percaya dengan yang apa-apa yang sifatnya psikologis gitu. Saya punya teman juga nih yang menikah dengan yang seperti itu. Jadi bagi dia yang namanya baby blues, yang namanya depresi itu kok kayaknya dibuat-buat. Tapi pada akhirnya dia bisa ini karena istri teman saya ini, istrinya kemudian terus ayo, ayo deh kita ke profesional, ayo deh kita ke dokter gitu. Hmm. Eh, Kebetulan dia juga pendidikannya psikologi. Nah, Iya. jadi ke dokter, ke psikiater waktu itu dan memang keluar diagnosis dan dijelaskan, baru deh suaminya percaya. Kadang-kadang mungkin memang harus melibatkan profesional. Harus Hmm. misalnya menunjukkan hasil atau Hmm. menunjukkan riset seperti itu. Hmm. Walaupun misalnya nggak percaya tapi merasa ada butuh trauma, ya mungkin bisa ke profesional. Hasil hasil yang keluar feedback dari mau itu psikolog, psikiater bisa nih ditunjukkan mungkin ke suaminya gitu. Ini loh hasilnya yang keluar. Aku nggak buat-buat loh. Eh, Hmm. Mereka itu profesional loh gitu misalnya Hmm. seperti itu. Dan ini kan ibaratnya sekali mengayuh, 2-3 pulau terlampaui, satu Hmm. dapat bantuan secara profesional, yang kedua itu juga menjadi semacam bukti atau penguat untuk ditunjukkan ke suami. Kira-kira seperti itu Hmm. menurut saya dulu sih. Iya, oke. Jadi kita mencari pembuktian ya, gitu ya. Jadi lebih baik memang minta bantuan profesional ketika tidak ada yang percaya pada kita, gitu. Oke, daripada semakin kemana-mana, semakin tidak jelas nanti ya. Oke, nah satu lagi mungkin ya, sebentar. Mungkin satu pertanyaan terakhir karena ini sudah ternyata lebih 5 menit ya. Oke, izin bertanya, alhamdulillah saya dengan calon istri saya telah memiliki hubungan yang baik dan terus membaik. Tapi hanya saja permasalahan di antara kami belakangan ini selalu muncul dari pihak keluarga saya, ibu dan kakak saya kepada calon istri saya yang membuat calon istri saya tersiksa. Hal ini membuat calon istri saya sering sekali menjadi ragu. Bagaimana penyikapan saya untuk kasus ini? Gitu. Ini tergantung balik-baliknya. Saya bisa jawab secara ideal, Hmm. tapi kadang kita tidak bisa benar-benar ikut yang ideal. Mungkin harus berkompromi gitu ya di tengah. Nah, idealnya kalau kita sudah menikah, prioritas selalu adalah istri. Hmm. Artinya, ya memang saat ini keluarga kita adalah ya ibu dan saudara-saudara. Tapi Hmm. nanti yang terdaftar dalam kartu keluarga itu adalah istri. Hmm. Kesetiaan terbesar harus pada istri. Kesetiaan di sini bukan hanya ada perempuan lain, tapi ada Hmm. prioritas lain. Mau Ya. itu orang lain dalam keluarga, mau itu pekerjaan, seharusnya itu tidak ada. Hmm. Kalau saat ini Bapak Ozi belum, artinya nggak bisa menunjukkan bahwa ya kamu pasti akan menjadi prioritas. Memang saat ini belum nih, tapi harus sudah bisa ditunjukkan dari sekarang. Karena kasihan banget gitu loh calonnya. Kalau sekarang aja dia nggak bisa merasa bahwa Pak Uzi akan memprioritaskan dia. Jadi bagaimana caranya yang bisa menyampaikan pada keluarga bahwa soon, very soon, nggak lama lagi prioritas utamaku adalah dia. Jadi keluarga harus sudah bisa belajar menerima bahwa apapun itu dia akan menjadi yang utama. Gitu. Memang saat ini mungkin belum. Nah, intinya adalah ya bagaimana mengkomunikasikan itu dan dalam pikiran harus sudah mulai dibangun nih. Inilah yang akan menjadi prioritas utamaku. Calon istriku inilah, bukan lagi nanti bukan ibu, bukan kakak, adik atau siapapun dalam keluarga. Itu Hmm. yang ideal. Tapi nggak gampang ya kan? Iya, betul. Betul, betul. Betul. Karena ini juga berdampak ya nanti kepada selanjutnya nanti apalagi kalau sudah memiliki anak gitu ya. Jadi nggak bingung gitu mana sih yang keluarganya yang sebenarnya keluarga intinya gitu. Oke, karena waktunya sudah lewat, ini sudah
melebihi, melampaui, maka mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Semoga tadi yang beberapa yang sudah dijelaskan Mbak Tika tadi cukup menjelaskan, cukup menjawab ya, cukup merangkum semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin bisa disampaikan sedikit Mbak Tika mengenai alurnya bagaimana kalau untuk Simbis ini ya, untuk kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengambil untuk paket assessment-nya dan konselingnya, apa sih yang harus dilakukan, dipersiapkan, dan mungkin seperti apa gitu, berapa kali konselingnya, atau berapa lama assessment itu dilakukan, gitu. Silakan. Kalau memang mau assessment dan konseling, silahkan menghubungi admin School of Parenting untuk booking, dan kemudian dari School of Parenting nanti kemudian akan dapat masing-masing link. Jadi sendiri-sendiri nih melalui email, link sendiri-sendiri yang bisa untuk dibuka, kemudian dikerjakan masing-masing tanpa diskusi. Kalau perlu ya di rumah masing-masing. Dan yang enaknya ini untuk Simbis tidak harus dikerjakan sekali duduk selesai gitu, enggak. Kalau mau misalnya, oh di sini cuma sempat sebentar aku harus ngerjain apa, dicicil boleh, nanti progresnya akan kelihatan. Begitu sudah selesai, itu akan masuk ke sistem saya. Nanti saya akan dinotifikasi oleh sistem bahwa oh sudah selesai, dua-duanya sudah komplit. Nah, kemudian silakan untuk appointment untuk jadwal konselingnya dengan School of Parenting dengan admin. Jadi selanjutnya adalah ya itu konseling untuk membaca dan memahami assessment. Idealnya sih tiga kali pertemuan ya. Jadi assessment harus selesai dulu, baru menentukan jadwal konselingnya, begitu ya? Oke, nah untuk sesinya nanti ada 3 sesi, itu bisa dilakukan di hari yang berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi di waktu yang berbeda-beda. 1 jam ya, benar ya? Betul. Saya sih kalau mau cowok sendiri, cewek sendiri boleh, langsung dua-dua. Ya, saya sebenarnya lebih suka langsung berdua. Jadi langsung apa yang unek-unek langsung bisa dibicarakan. Apa yang selama ini rasanya enggan untuk dibicarakan bisa langsung dibicarakan karena ada konselor nih yang bisa menjadi struktur, yang bisa jadi menyediakan media yang aman untuk ngomong. Oke, jadi bisa langsung berdua gitu ya dalam 3 sesi. 60 menit nanti bisa dilakukan di 3 waktu yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya itu kan berarti 3 jam gitu. Misalnya 90 menit gitu boleh ya? Nggak kok nawar. Ini lagi-lagi saya bilang idealnya ya Bu Lucy. Idealnya itu adalah benar-benar 3 kali 1 jam yang terpisah. Tapi ya kadang-kadang ya ada yang nggak punya waktu lah, ada yang beginilah, ada yang begitulah. Kita ya bisa diskusikan. Oke. Jadi nanti reportnya untuk hasil Simbisnya itu juga akan dikirimkan ya setelah konseling. Ya. Oke, nanti juga ada catatan dari Mbak Tika terpisah ya di luar dari assessment tersebut. Oke, nah kemudian ini beberapa area juga yang digali pada assessment money methods tadi, jadi tentang keuangan, personality, kemudian fight types ini tentang jenis kalau bertengkar gitu ya, menangani konflik gitu ya, kemudian cara berkomunikasi, kemudian hubungan percintaan, dan juga deepest longing gitu ya. Deepest longing itu apa ya Mbak ya? Seperti apa ya? Seperti impian atau apa sih yang kita kalau bahasa Indonesia benar-benar inginkan gitu. Impian yang benar-benar yang masih pengen kita wujudkan. Misalnya ada orang yang punya deepest longing-nya untuk tuh keinginan terdalam. Oh, keinginan terdalam ya betul. Ya, Itu ya, memang itu mempengaruhi ya nanti ya Mbak ya di dalam sangat dong evolusi karena kan setiap orang punya tuh impian-impian yang mungkin terkubur
karena perkawinan sesaat yang pada Mm-mm. akhirnya nanti mungkin akan muncul, yang harus Hmm. benar-benar kita sertakan di dalam perkawinan. Dan itu memang salah satu unsur penting di dalam perkawinan yang bahagia, harus sama-sama mengakui ada itu, ada deepest longing atau ada impian yang Hmm. perlu diwujudkan, impian pribadi. Mungkin Oke. seperti bucket list atau apalah itu. Ya. Oke. Oh, so jadi kayak ini ya. Oh, saya punya cita-cita apa namanya di peslongingnya selalu jadi wanita karir, tapi ternyata setelah menikah saya harus di rumah urus anak gitu ya. Itu nanti bisa berdampak ya ternyata ya potensi resiko. Nah, karena kan itu kan setiap manusia punya itu. Kita punya Hmm. sesuatu kebutuhan, ada dorongan, ada keinginan. Kalau itu nggak Hmm. terpenuhi kan susah. Padahal kalau kita sudah menikah, struktur utama dalam hidup kita itu kan ya hubungan dengan suami istri. Ya. Kekuatan utama itu hubungan dengan suami istri secara emosional. Jadi kalau itu aja nggak bisa memenuhi ya wow, susah banget gitu ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Tika untuk waktunya. Semoga cukup jelas untuk teman-teman semuanya. Jadi silahkan investasi nih ya sebelum bayar gedung dan DP down payment untuk gedung, catering dan selanjutnya coba tolong assessment terlebih dahulu ya, lakukan konseling untuk menyelamatkan pernikahan sebelum mulai. Mungkin ada kalimat penutup dulu dari Mbak Tika, silakan. Aduh, ini nggak di briefing untuk ini. Wih, oh gitu ya. Saya orangnya nggak pernah. Silakan advice-nya. Boleh. Kalau saya sih berdasarkan apa yang saya mungkin pribadi barangkali ya, pernikahan yang benar-benar fulfilling itu bukan hanya sekedar sebuah pernikahan, tapi kita sebagai individu pun akan merasakan rasa fulfillment, rasa kaya, rasa puas sebagai individu dan sebagai manusia. Dan itu sebaiknya menjadi cita-cita setiap orang tentang perkawinan. Jadi ada kepuasan dan aktualisasi diri di dalamnya. Semua deh. Jadi Ya. panjang deh. Oke, thank you Mbak Tika. Jadi kalau dari saya nitip ini, cinta itu tidak buta ya Mbak Tika ya. Cinta itu tidak buta. Seperti kata tadi, siapa ya salah satu. Jadi ini membuatnya akan lebih logis gitu ya, lebih menghadapi kehidupan karena at the end of the day itu kita juga yang akan berjuang ya untuk diri kita sendiri. Gitu. Semuanya pilihan, resiko kita juga yang menanggung. Jadi bukan love is not blind at all. Oke, terima kasih Mbak Tika untuk waktunya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan silahkan bisa menghubungi admin bila mau ambil untuk assessment pranikahnya. Nanti konseling dengan Mbak Tika bisa mengatur jadwal. Silahkan apa namanya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga jempolnya. Terima kasih semuanya. Selamat menyambut long weekend. Di Indonesia ada long weekend ini, Mbak Tika. Besok Sama Senin kita libur. Oh, kita sama juga ya? Cusok. Oh, ada acara apa di sana? Ini hari Cusok apa ya? Ininya Korea. Saya kok lupa ya. Sesuatu tentang bulan atau sesuatu tentang apa ya? Oh, pokoknya ada long weekend lah ya. Yang penting libur gitu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Mbak Tika. Sampai ketemu lagi. Oke, bye-bye. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara
selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana, puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana, puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Coba lihat kita saling melemparkan kata-kata serampangan, asumsi menggila, tajam diikuti luka-luka menyakitkan. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah.
sabar, sabar, dinginkan kepala. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya,